Pernahkah Anda berhenti sejenak untuk memikirkan senjata paling kuat yang Anda miliki melawan segala sesuatu yang mencoba merampas kedamaian Anda? Saya tidak berbicara tentang sesuatu yang terlihat, bukan kekuatan fisik atau sumber daya manusia. Senjata paling kuat yang Anda miliki ada dalam satu nama, nama Yesus. Alkitab menyatakan dalam Filipi 2:9-11 bahwa Allah meninggikan Dia dengan sangat tinggi dan memberikan Dia sebuah nama yang melebihi segala nama, supaya setiap lutut harus berlutut di surga, di bumi, dan di bawah bumi atas nama Yesus, dan setiap lidah mengaku bahwa Dia adalah Tuhan, demi kemuliaan Allah Bapa. Ini bukan nama biasa. Ini adalah nama yang penuh dengan otoritas, kuasa, dan kemenangan. Kita semua menghadapi pertempuran. Ada hari-hari ketika perjuangan tampak tak ada habisnya, ketika tekanan datang dari segala arah. Jalan Kristen tidak bebas dari ujian, tetapi ditandai dengan kemenangan yang menembus setiap ujian. Ketika hidup menempatkan kita di hadapan raksasa, ketika kesulitan tampak lebih besar daripada kekuatan kita perlu ingat bahwa kita tidak bersenjata. Tuhan sendiri menguatkan dan membekali kita. Mazmur pukul 18:39 berkata, Engkau memberiku kekuatan untuk berperang. Engkau menundukkan mereka yang bangkit melawan aku. Ini adalah janji. Allah tidak membiarkan anak-anaknya memasuki pertempuran tanpa persiapan. Dia sendiri menutupi kita dengan kekuatannya, membaluti kita dengan rohnya, dan menopang kita dengan janjinya. Mungkin hari ini Anda sedang mengalami sesuatu yang menantang iman Anda. Bisa jadi penyakit, sakit yang diam, masalah keluarga, atau bahkan pertempuran tak terlihat dalam pikiran Anda. Dan pada saat-saat seperti ini, wajar untuk merasa lemah, sendirian, bahkan tanpa jalan keluar. Tetapi firman juga menyatakan dalam Yesaya 42:13, Tuhan akan keluar seperti pahlawan, membangkitkan semangatnya seperti orang berperang. Dia akan berseru, mengeluarkan teriakan perang yang kuat melawan musuhnya, dan menang. Ketika tampaknya kita tidak memiliki kekuatan lagi, Tuhan sendiri bangkit sebagai pejuang. Dia tidak menonton dari jauh. Dia masuk ke dalam pertarungan. Dia bertindak dengan kuasa, berbicara dengan otoritas, dan membuat musuh mundur. Ini menunjukkan kepada kita sebuah kebenaran yang kuat. Kemenangan bukan ada pada kita, tetapi padanya. Dalam Lukas pukul 10:17, para murid kembali dengan penuh sukacita, berkata, Tuhan, bahkan setan pun takluk kepada kami dalam nama-Mu. Mereka tidak merayakan kemampuan mereka sendiri, tetapi mengakui bahwa ada otoritas dalam nama Yesus. Inilah kunci yang perlu kita simpan di hati. Bukan siapa kita, tetapi siapa Dia. Bukan kemampuan kita, tetapi kuasa namanya yang menjamin kemenangan kita. Jadi, jika hari ini Anda merasa terjepit, tertunduk, atau melemah, ingatlah bahwa ada kuasa dalam nama Yesus. Nama ini menyembuhkan penyakit, mengusir kegelapan, memulihkan hati, dan membawa harapan. Ketika Anda merasa lemah, panggillah Dia. Ketika Anda merasa tersesat, nyatakan nama Yesus atas hidup Anda, atas rumah Anda, atas keluarga Anda. Karena nama ini tetap menjadi perisai di tengah badai dan kunci yang membuka pintu pembebasan. Dan jika pesan ini sudah berbicara ke hati Anda, saya ingin mengundang Anda untuk melanjutkan bersama kami dalam momen doa dan refleksi ini. Berlangganan saluran sekarang, berikan like, komentari niat Anda, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang juga dapat mengalami kekuatan yang ada dalam nama Yesus. Ketika kita memikirkan kuasa yang ada dalam nama Yesus, kita harus memahami bahwa kita tidak berbicara tentang sesuatu yang simbolis atau puitis. Kita berbicara tentang realitas rohani yang mengubah keadaan. Nama Yesus membawa otoritas atas segala yang ada. Dalam namanya, para murid melihat setan diusir, orang sakit disembuhkan, dan hati dibebaskan. Dan otoritas ini tidak berhenti di masa lalu.
Ia tetap hidup hingga hari ini. Setiap kali umat Allah berseru dalam nama Yesus, langit bergerak, karena Kristus sendiri menyatakan dirinya bagi mereka yang percaya kepadanya. Mungkin Anda sedang menghadapi pertempuran panjang yang tampak tak berujung. Musuh mungkin berbisik kebohongan, mengatakan tidak ada harapan, tidak ada jalan keluar, hidup Anda tidak ada harapan. Tetapi ingat, Yesus sendiri berkata dalam Wahyu 1:8, Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, firman Tuhan, Dia yang ada, yang dahulu ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Ini berarti Dia bukan hanya Allah dari awal dan akhir, tetapi juga Allah di tengah kisah Anda. Dia bersama Anda sekarang, di titik paling sulit, di saat paling gelap. Tidak ada yang lolos dari kendalinya, tidak ada yang terlalu besar baginya. Di titik ini, kita perlu membangkitkan iman kita. Ketika Anda menyatakan nama Yesus, Anda memanggil Dia yang telah mengalahkan maut, menaklukkan musuh, dan menjamin kemenangan kekal. Dia tidak hanya menonton perjuangan Anda, tetapi Dia sudah menulis akhirnya. Dan pada akhirnya, dalam Kristus, kemenangan selalu menjadi milik Anda. Tidak peduli seberapa besar gunung itu, atau seberapa dahsyat badai itu. Kata terakhir selalu miliknya, dan firman Yesus adalah hidup, pembebasan, dan kemenangan. Pikirkanlah beban yang dibawa oleh nama-nama di dunia ini. Beberapa nama membawa kenangan akan sakit, yang lain membangkitkan sukacita. Tetapi nama Yesus berbeda dari semuanya. Itu satu-satunya nama yang membawa penyembuhan, pemulihan, pengampunan, dan harapan. Ini adalah nama yang mengubah suasana, yang membawa damai di tengah kekacauan, yang menerangi sudut-sudut terdalam jiwa. Ini adalah nama yang menopang ketika kekuatan sudah habis. Ketika Anda terlalu lelah bahkan untuk berdoa lama, bisikan sederhana, Yesus, sudah cukup untuk membuat surga bergerak menuju Anda. Mungkin hari ini Anda berada tepat di tempat itu, tanpa kekuatan, tanpa semangat, mungkin bahkan tanpa kata-kata. Tapi ketahuilah, kekuatan bukan pada panjangnya doa Anda, tetapi pada nama yang Anda panggil. Jika semua yang bisa Anda katakan adalah, Yesus, tolong aku, itu sudah cukup agar Dia bangkit sebagai pejuang untuk Anda. Karena dalam nama Yesus ada pembebasan. Dalam nama Yesus ada damai. Dalam nama Yesus ada penyembuhan. Dan dalam nama Yesus ada kemenangan. Jadi, jangan terima kebohongan musuh yang mencoba meyakinkan Anda bahwa Anda kalah. Salib telah menyatakan kemenangan Anda. Darah Yesus telah membatalkan utang Anda. Dan nama Yesus telah ditinggikan di atas segala pemerintahan dan kuasa. Oleh karena itu, meskipun Anda menangis, meskipun situasinya sulit, Anda dapat bangkit dan menyatakan dengan iman, saya memiliki kemenangan dalam nama Yesus. Pada saat ini, saya ingin Anda merenungkan, bagaimana reaksi Anda terhadap pertempuran? Apakah Anda mencoba menghadapi semuanya sendirian? Hanya mengandalkan kekuatan sendiri, atau Anda memanggil nama Yesus sebagai senjata terkuat Anda? Karena perbedaan antara hidup dalam kekalahan dan berjalan dalam kemenangan bukan pada intensitas pertarungan, tetapi pada siapa yang Anda panggil untuk berjuang di sisi Anda. Ketika Anda menyatakan nama Yesus, itu bukan sekadar kata yang diucapkan, itu adalah anak Allah sendiri yang masuk ke dalam peperangan Anda. Alkitab mengingatkan kita di Wahyu pukul 12:11, bahwa mereka mengalahkannya oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Ini berarti kemenangan kita tidak bergantung pada apa yang kita rasakan, tetapi pada apa yang telah dicapai di kayu salib. Darah Yesus yang membebaskan kita, pengorbanannya yang membuka pintu kekekalan, kasih-Nya yang menyingkirkan kita dari kerajaan kegelapan dan membawa kita ke kerajaan terang. Oleh karena itu, ketika Anda berdoa, ketika Anda berseru kepada nama Yesus, Anda mengingatkan musuh bahwa kemenangan telah ditetapkan dan dia tidak lagi berkuasa atas Anda.
Mungkin serangan dalam hidup Anda datang dalam bentuk penyakit. Maka nyatakanlah nama Yesus atas tubuh Anda, karena tertulis, oleh bilurnya kita disembuhkan. Mungkin pertempuran ada dalam keluarga Anda, di antara pertengkaran, ketidaksepakatan, atau kurangnya pengampunan. Maka panggillah nama Yesus atas rumah Anda, karena Dia adalah Pangeran Damai. Mungkin pertempuran ada di pikiran Anda, dengan pemikiran ketakutan, kecemasan, dan putus asa. Maka nyatakanlah nama Yesus atas pikiran Anda, karena Dia adalah kebenaran yang meniadakan setiap kebohongan. Hari ini saya ingin mendorong Anda untuk tidak hanya mendengar, tetapi hidup dalam kebenaran ini. Ucapkan nama Yesus di pagi hari saat bangun, di siang hari ketika merasakan beban, dan di malam hari ketika Anda perlu beristirahat. Namanya adalah perisai, tempat perlindungan, dan perlindungan. Nama Yesus adalah jangkar yang meneguhkan iman Anda ketika segalanya tampak goyah. Itu adalah nama yang membawa cahaya ketika malam terlalu panjang. Jadi, dimanapun Anda berada sekarang, saya ingin berdoa bersama Anda. Tutup mata sejenak dan serahkan peperangan Anda kepadanya. Katakan dengan suara keras, Yesus, aku membutuhkan MU. Yesus, masuklah ke hidupku, masuklah ke rumahku, masuklah ke perjuanganku. Aku percaya bahwa dalam nama MU ada kuasa untuk mengubah segala sesuatu. Dan percayalah, Dia mendengar doa Anda, Dia sedang bekerja bahkan sekarang, karena tidak ada tembok yang tidak dapat dihancurkan oleh nama Yesus, tidak ada rantai yang tidak dapat dipecahkan oleh nama Yesus, tidak ada kegelapan yang tidak dapat diusir oleh nama Yesus. Dan jika pesan ini benar-benar menyentuh hati Anda, saya mengundang Anda untuk tetap berada dalam tujuan ini. Langganilah saluran kami, sukai video ini, tinggalkan komentar dengan permintaan doa Anda, dan bagikan firman ini kepada seseorang yang perlu diingatkan akan kuasa yang ada dalam nama Yesus. Dengan cara ini, bersama-sama kita akan menyebarkan iman, harapan, dan kemenangan ke banyak kehidupan.